Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi di channel kami Sahabat Nusaibah Belajar Bersama, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum pembelajaran di video kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini benar-benar membawa manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar membahas mengenai materi iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iman kepada Rasulullah. Materi ini ada di kelas 11 ya, iman kepada Rasul. Oke, kita masuk ke dalam materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Yang akan kita pelajari nanti terkait dengan materi ini adalah apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian bagaimana hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi, kemudian juga membahas jumlah Nabi dan Rasul yang sebenarnya itu ada berapa, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian sifat-sifat Rasul dan Nabi, tugas para Rasul, buah keimanan dan bukti-bukti cinta kepada Rasul. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul dan Nabi. Antara Nabi dan Rasul itu ada sebuah perbedaan. Rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasul. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Yakini sebagai orang terpilih, menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi dalam bahasa Arab adalah naba. Rasul dalam bahasa Arab ya, utusan ya. Irsal itu utusan. Jadi pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini atau percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengirimkan, mengutus para Rasul, menerima wahyu serta menyampaikan kepada umat-umatnya. Itu adalah pengertian iman kepada Rasul atau iman kepada Nabi. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti seorang Nabi. Kalau Nabi ya, teman-teman pasti tahu adalah ketika dia mendapatkan wahyu, maka itu hanya untuk dirinya sendiri bagi seorang nabi. Kalau Rasul ya, itu adalah wahyu yang didapatkan itu untuk dirinya sendiri dan untuk umat-umatnya. Itu adalah perbedaan antara nabi dan Rasul. Selanjutnya, kandungan arti iman kepada Rasul. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. 2. Mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. 3. Membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Yang keempat terakhir adalah mengamalkan syariat nabi. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita menjalankan segala syariat yang diperintahkan, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya teman-teman, alasan harus meneladani Rasul Allah. 1. Para Rasul Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-107.
Itu adalah alasan kita mengimani Rasul. Semua Rasul Allah bersifat maksum. Maksum itu kita lihat teman-teman, semua Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah. Sebagai manusia berbuat salah tetapi langsung ditegur. Itu adalah maksum, terhindar dari dosa atau terjaga. 3, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Ini ada dalil berdasarkan Al-Quran, dalil berdasarkan hadis, dan dalil akli. Oke, selanjutnya dalil berdasarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Selanjutnya dalil berdasarkan hadis. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis, maka tidak ada nabi dan rasul sesudahku. Ini adalah sabda Rasulullah. Dalil aklinya teman-teman, seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya merupakan rujukan bagi kita. Semuanya adalah sunnah atau hadis, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad adalah suatu keniscayaan dan menduduki peringkat paling tinggi setelah kecintaan kepada Allah. Jadi setelah kita mencintai Allah, mutlak kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah, secara otomatis kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah At-Taubah ayat 24, teman-teman bisa membuka. Sekarang hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi. Pertama, agar umat manusia mengenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Kita mengenal Allah melalui utusan, yaitu seorang Nabi atau seorang Rasul, ya, seorang Rasul. Jadi Rasul memberikan syariat, ajaran kepada kita untuk mengenal Allah melalui ajaran tauhid. 2, manusia mengenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Memahami kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan, jika tidak niscaya sesatlah diri kita semua. Jadi kita selamat, ya. Kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepada kita segala syariat untuk mengenal kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya jumlah nabi dan rasul. Sebuah hadis, ya, riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, ia berkata, wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi? Nabi SAW menjawab, 124.000 orang. Dan berapa jumlah rasul? Maka beliau menjawab 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Akan tetapi ada beberapa pandangan, ya, yang mengatakan, yang menyampaikan jumlah nabi itu, ya, ada yang mengatakan 313. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sifat-sifat Rasul dan Nabi, ya teman-teman, ada berapa? Mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu. 4 sifat Rasul. Yang pertama adalah siddiq, adalah benar, ya. Siddiq itu benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul dan Nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya, ya, tidak ada kedustaan. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya, melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat.
Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan segala apa yang diwahyukan Allah kepada beliau dan disampaikan kepada umat secara benar. Yang terakhir adalah sifat fatonah, yaitu pandai, cerdas ya, bijaksana, yaitu memahami perintah-perintah Allah dengan benar, dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya ya. Itu adalah 4 sifat Nabi dan Rasul. Sekarang tugas para Rasul. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Yang kedua mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Ini adalah fikih, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. 4. Memberikan contoh kepada umatnya. 5. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. 6. Memberikan kabar gembira. 7. Memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya. 8. Meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Itu adalah tugas-tugas para Rasul ya. Kita diajarkan tauhid oleh mereka, kita diajarkan fikih, bagaimana beribadah kepada Allah, dan kita dikabarkan bagaimana kabar yang bahagia dan bagaimana kabar yang menyedihkan. Semuanya disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk bukti-bukti cinta kepada Rasul. Kita lihat apa saja bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beribadah sesuai dengan contoh yang dilaksanakan Rasulullah. Sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain ya, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain kita lakukan dengan ikhlas. Itu adalah salah satu contoh bukti cinta kepada kita ya, kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berpakaian yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah. 3. Makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah. 4. Menjalankan kehidupan berkeluarga, artinya menikah karena menikah adalah sunnahnya Rasulullah. 5. Mendahulukan kepentingan umat. 6. Mengabdikan diri dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah bukti-bukti kita kepada Rasul. Ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut, maka itu adalah salah satu tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita lanjutkan buah keimanan kepada Rasul. Pertama, mengetahui rahmat serta perhatian dari Allah, mensyukuri nikmat Allah, mencintai para Rasul, mengagungkannya serta memujinya. Ingat, kita bersolawat itu bukan menyembah, bukan mendewakan Rasulullah, akan tetapi bukti cinta kita kepada mereka, kepada beliau, mengagungkan serta memujinya. Selanjutnya teman-teman, nilai-nilai yang dapat kita terapkan ya. Yang pertama adalah istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. 3. Selalu optimis dan tidak pernah putus asa. 4. Peduli terhadap kaum yang lemah. 5. Selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. 6. Tidak membeda-bedakan para Rasul Allah. 7. Meyakini isi kitab-kitab yang dibawakan oleh para Rasul. 8. Meyakini para Rasul memiliki sifat-sifat terpuji. 9. Menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Itu adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, sahabat-sahabat semuanya, silahkan di subscribe video ini, channel ini. Semoga bermanfaat, mendapatkan pemberitahuan materi-materi terbaru. Bagikan jika video ini bermanfaat. Cukup sekian. Bila ada kebenaran itu maka dari Allah. Ketika ada kesalahan penyampaian kata-kata saya, itu adalah dari kesalahan saya pribadi. Selamat bertemu di video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.